Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan kami, Good News TV. Memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerimanya dengan sukacita. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, untuk mengawali aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dan renungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami dapat memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya. Kami bersyukur buat hari baru ini, biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami dengan berkat firman Tuhan yang mengawalinya, dan untuk selamanya tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25, dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin kita masih mudah mengingat firman Tuhan di bagian lain, seperti Mazmur pada pasal 51 ayat yang ke-7, ketika pemazmur berkata bahwa kita adalah orang yang berdosa. Ayat ini sering kita pakai di dalam pengakuan dosa kita. Dikatakan begini, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku." Dan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 dikatakan bahwa semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang yang lahir atas hubungan suami istri, manusia dengan manusia, hubungan biologis, yang pada akhirnya lahirlah seorang anak, dan anak itu pasti adalah anak yang mewarisi dosa. Anak itu adalah anak yang disebut sebagai manusia berdosa. Kita tidak menganut konsep tabula rasa, bahwa anak yang lahir adalah polos tanpa dosa. Mungkin dia polos, tetapi bukan tanpa dosa. Konsep Kristen yang jelas adalah bahwa semua manusia, tidak peduli apakah dia bayi, apakah dia anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, kakek, nenek, semua manusia berdosa. Dan saudara-saudara terkasih nama Tuhan, karena semua manusia berdosa, maka semua manusia akan mendapatkan hukuman atas dosanya. Dan itulah sebabnya dibutuhkan seorang juru selamat untuk menebus kita. Lalu, seperti apakah juru selamat yang akan menyelamatkan?
Jika dia adalah manusia biasa saja, maka dia tidak layak atau tidak pantas untuk menyelamatkan, karena dia juga berdosa. Oleh karena itu harus ada juru selamat yang dimana dia adalah Allah tanpa dosa dan juga manusia. Jadi dia harus ilahi 100% dan insani atau manusiawi 100%. Untuk tujuan yang demikian, maka Kristus datang di tengah dunia. Alkitab berkata yang baru saja kita baca, bahwa ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Maka sampailah pada akhirnya ketika Yusuf sudah mengetahui hal itu, artinya sudah mengetahui bahwa sebelum menikah dengan dia, bahwa Maria sudah mengandung, dia hendak menceraikan Maria secara baik-baik, supaya menjaga dan tidak mencemarkan nama istrinya Maria. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, malaikat Tuhan datang kepadanya agar dia tidak takut dan tidak ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya, karena ternyata anak dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat selanjutnya mengatakan kepada kita bahwa dia nanti akan disebut sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Dia juga dikatakan bahwa dia sebagai seorang penebus, sebagai juru selamat. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika memang kehadirannya untuk menjadi juru selamat, maka tepatlah dia lahir sebagai manusia, tetapi bukan karena hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Saudara-saudara, itu juga dipertegas dengan ayat yang selanjutnya atau ayat yang terakhir. Dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Betapa pentingnya ayat tentang Yesus yang lahir dari Maria, yang ternyata bukan atas hubungan biologis, karena itu menyangkut tentang kekudusan, dan juga itu menyangkut tentang kelayakannya untuk dia dapat menjadi penebus, untuk menebus umatnya. Dikatakan ayat ini kepada kita, untuk menebus kita, untuk menebus manusia yang berdosa. Itulah tujuan kehadirannya, dan memang dia harus datang dalam daging, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan pada bagian ini kepada kita, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas kehadirannya, tujuannya datang untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, menyelamatkan saudara dan saya. Dan untuk tujuan yang demikian, maka dia harus sebagai pribadi yang tanpa dosa, karena orang berdosa tidak dapat menebus orang berdosa yang lain. Dan dia pun tidak bisa hanya sebagai Allah saja, karena yang berdosa adalah manusia, maka yang menanggung dosa manusia itu haruslah manusia. Jika manusia yang berdosa, maka yang menggantikan manusia itu untuk dihukum, menanggung dosa itu haruslah manusia juga. Tetapi manusia mana yang tidak berdosa? Tidak ada. Maka Yesuslah yang harus hadir di tengah dunia ini untuk dia menjadi manusia yang menanggung dosa saudara dan dosa saya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah indahnya Natal Kristus setiap kali kita merenungkannya. Dia datang untuk menebus kita. Dia harus menjadi daging untuk menebus kita manusia ini. Dia yang ilahi, juga yang manusia. Di dalam dirinya, dia menanggung dosa kita di kayu salib kelak. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada bagian ini mengingatkan kita betapa pentingnya doktrin bahwa dia dikandung dari Roh Kudus, bahwa dia lahir dari perawan Maria. Betapa pentingnya itu, dan juga betapa kita diberkati karena yang ilahi rela menjadi manusia
datang di tengah dunia ini demi saya dan demi saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Yesus Juru Selamat kami telah datang di tengah dunia ini untuk menebus dosa kami. Dia telah mengambil rupa manusia, menjadi daging sama seperti kami, merasakan kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia. Dia turut merasakan hal yang demikian pula. Dan dia datang untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa atas anugerah-Mu yang besar ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada hari ini kami berdoa ya Allah, kami biarlah momen-momen Natal yang seperti hari-hari ini kami boleh terus renungkan. Biarlah itu akan menggairahkan kami semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mempermuliakan Engkau ya Allah kami. Lalu Bapa, kami pun teringat kepada saudara kami yang saat ini dalam pergumulan. Tolonglah mereka Bapa Surgawi, jawablah pergumulan mereka. Yang lemah biarlah Engkau menguatkan mereka. Yang sakit biarlah Engkau menyembuhkan mereka. Yang berkekurangan biarlah Engkau yang mencukupkan mereka. Yang memiliki beban berat, Engkau tolong Tuhan, angkatlah mereka. Berikan solusi bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar dari masalah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Penatua Min yang hari ini masih dirawat di rumah sakit. Jamah, sembuhkan dia ya Tuhan. Pulihkan dia ya Tuhan. Nyatakanlah mujizat-Mu baginya ya Allah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami semua. Kami serahkan semua orang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berlengkau Allah memberkati kami semua. Inilah doa kami kepada-Mu juga Tuhan, kepada permohonan kami kepada-Mu Bapa tentang pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai tingkat terendah sekalipun, tingkat RT. Tolong mampukanlah mereka Tuhan memimpin bangsa ini dengan baik. Pandemi COVID-19 ini yang sudah membuat dampak yang begitu rumit kepada berbagai sisi kehidupan. Tolonglah umat-Mu, tolonglah bangsa ini. Biarlah Engkau Allah kami memberikan solusi, memberikan jalan keluar, dan memberikan kekuatan bagi para pemimpin untuk boleh mengatasinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari sebelum saudaraku kembali kepada aktivitas masing-masing, pada pekerjaan, kepada kegiatannya, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai ketemu pada kegiatan acara kita dan juga ibadah kita selanjutnya. Tetaplah bersama dengan kami di dalam channel ini dan biarlah Tuhan selalu memberkati kita.